wilayah Tombatu Timur sementara melakukan pawai untuk persiapan pawai di situ. Latihan pemanasan karena di situ. Hari Minggu tanggal 30 Oktober tahun 2022 akan kita segera menaikkan. Untuk itu kami akan memperkenalkan susunan acara yang telah disusun. Yang pertama, ucapan selamat datang oleh Bapak Denny Weno sebagai wakil ketua Rego Bapak Jemaat Yosua nomor 1. Kedua, ibadah oleh Ibu Pendeta Yesus STH sebagai ketua wilayah Jemaat Yosua nomor 1. Ketiga, sambutan oleh ketua Rego Bapak wilayah. Keempat, menyanyi antar jemaat yang akan dibantu oleh Sekretaris Rego Bapak wilayah oleh Bapak Apolos Paropo. Kelima, ucapan terima kasih oleh Bapak Penatuari Daun Mintensos dan mengitari gedung gereja bersama musik dalam rangka selesainya pembuatan dinding bagian kedua yang disponsor oleh Rego Bapak Yosua nomor 1 dengan Ramadan. Itulah susunan acara yang akan kita tempuh pada siang hari ini, dan kita sambutan terbagi dalam beberapa bagian. Pertama oleh ketua wilayah Rego Bapak wilayah, kedua oleh ketua wilayah Tombatu Timur, keempat oleh Komandan Panji Yosua Tombatu Timur. Dan itulah susunan yang akan kita tempuh pada siang hari ini. Kita datang pada acara yang pertama, yaitu ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Bapak Denny Weno. Damai di hati. Pertama-tama selaku umat yang percaya kepada Tuhan, patutlah kita menaikkan puji dan syukur pada Tuhan, di mana Dia sudah menyertai segala kehidupan kita semua, sehingga kita dari PKB wilayah Tombatu Timur boleh terkumpul di Jemaat Yosua nomor 1 untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu saya selaku tuan rumah mengucapkan selamat datang kepada kita semua dan selamat kita mengikuti ibadah. Kita pada acara yang kedua, ibadah yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Pendeta Yesus STH yang di Baiklah, kita akan mulaikan ibadah Pria Tombaka wilayah Tombatu Timur yang bertempat di Jemaat Gemim Yosua Gunung 1 pada hari ini Minggu 30 Oktober tahun 2022. Marilah kita berdiri. Ibadah Pria Rombapa wilayah Tombatu Timur saat ini ditappiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin.
Disilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, dan juga yang menciptakan kami manusia, kami mengucap syukur di sore ini karena kami boleh merasakan betapa kebaikan Tuhan nyata dalam hidup ini. Sebagai umat kepunyaan Tuhan, kami terus terpelihara dalam kehidupan jalani hari-hari hidup dengan berbagai tugas dan aktivitas masing-masing. Di dalamnya begitu banyak berkat yang kami peroleh, yang boleh kami nikmati dan rasakan sampai detik ini. Kami jujur mengakui Tuhan bahwa tanpa Engkau kami semua kebaikan Tuhan, kami tak mampu membalas kebaikan Tuhan dengan berbuat apa yang Tuhan kehendaki akibatkan dosa. Kami tidak mampu menjaga kekudusan hidup kami sebagai umat kepunyaan Tuhan. Demikian juga di antara kami yang bersekutu ini Tuhan, ada juga yang hadir ibu-ibu. Maka Engkau juga menyelidiki setiap pribadi kami. Engkau juga dapati bahwa kami sering melakukan apa yang tidak patut di hadapan Tuhan. Ampuni dan kasihani kami. Terpujilah Engkau Bapa. Ini pengakuan dosa kami kepadamu. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sumber kehidupan kami. Amin. Dari hubungan maut. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Nas pemberitaan anugerah Allah, Yesaya pasal yang pertama ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita sambut dengan melakukan barang siapa yang percaya. Kepadanya
menyertai saudara-saudara. Mari berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman. Di persekutuan yang indah sore ini Bapa, kami sungguh bersuka cita sebab Engkau memperkenankan kami ada di tempat ini untuk boleh lagi mendengarkan apa maksud dan kehendak-Mu Tuhan. Sebab itu urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya kami boleh diberi kekuatan dan kemampuan lewat Roh Kudus memahami firman-Mu saat ini. Kami sadar keterbatasan kami sebagai manusia. Karena itu biarlah Roh Kudus Tuhan ada di tempat ini. Kebenaran firman ini kuasai tempat di mana kami mendengar firman saat ini dengan Roh-Mu yang kudus. Membaca bagian Alkitab sebagaimana pemberitaan gereja kita dari kitab Kejadian pasal 15 ayat pertama sampai ayat 21 tentang perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hamba-Ku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2 lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta
harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunan mula kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Kita sambut dengan melakukan pujian. Tuhan Allah telah berfirman. Sebelum khotbah ada puji-pujian, disilakan untuk komisi mengatur. Mungkin pujian yang pertama diundang para pendeta bersama dengan badan pekerja wilayah yang sempat hadir dan komisi PKB wilayah. Iya, mungkin juga kalau ada badan pekerja majelis jemaat yang sempat hadir diundang untuk sama-sama bawakan pujian. Yang sudah dibawakan dan mungkin nanti jemaat-jemaat sebentar selesai ibadah. Ya, selamat sore, shalom, damai di hati, siri enong anate, puji Tuhan. Memang terus gentar untuk bapak-bapak semangat.
Beda kan tuh suasana bapak-bapak dan ibu-ibu. Memang bapak-bapak power, memang lebih mantap, ya. Jadi puji Tuhan, sore ini kita ada di tempat ini di Jemaat Yosua Mundung 1 dalam ibadah pertemuan pria kaum bapa sewilayah Tong Batu Timur. Kita patut bersyukur karena atas seizin Tuhan apa yang sudah dijadwalkan oleh wilayah khususnya pria kaum bapa itu dapat dilaksanakan di hari ini. Sampai sobeking ini tenda so pakai, pokoknya orang-orang lewat belum pikir so mutasi suatu ketua jemaah di gereja. Nah, acara apa ini di Gemim Yosua? Pikir-pikir so ada mutasi pendeta Marstalal Cemas PKB. Ini jemaat baru, jemaat paling bungsu di wilayah Tong Batu Timur. Solansia tetap PKB di wilayah Tong Batu Timur somoni terakhir. Tetapi jangan sampai wanita semangat kalah di tuso. Kunjung memang semangat ampa plebe, supaya buktikan bahwa biar katuk masih muda mar sama dengan sudah bilang di Alkitab, Paulus sudah bilang pada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam pikiran dan perkataanmu, dalam segala lakumu. Karena itu berharap khusus untuk bapak-bapak Yosua Mundung 1 yang hadir saat ini, terus semangat jangan sampai berakhir di hari ini. Tidak hanya di pertemuan lebih semangat sehingga orang betul-betul seorang yang dikasihkan janjikan atau sudah dibuat suatu komitmen kesepakatan bersama itu akhirnya dilakukan. Tapi itu manusia. Beda dengan berjanji membuat kesepakatan dan berjanji bahwa dia akan memberkati kita umatnya, maka janji itu sahabat Bapak baca bilang itu janji Tuhan. Ketika orang menikmati atau menerima janji Tuhan, tidak seperti orang makan rica. Ketika orang begini rica langsung dapat rasa dari pedis. Bacanya sekarang memberikan keturunan kepadanya. Ayat pertama bagian B bilang, Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. Abraham bilang, Tuhan, apa Tuhan mau kasih pak kita? Kita ini semua, kita ini tidak ada keturunan, bahkan yang akan jadi ahli waris sebenarnya sama kita memberkati dengan sama itu jual satu-satu. Ya ada keturunan, ada anak seorang yang mati, yang Tuhan bilang Tuhan memberikan
pokok banyak daging. Dan lain sebagainya. Itu janji-janji Tuhan kepada setiap orang percaya. Nokia padang Tuhan kita pergumulan ini tidak habis-habis. Kadang iman kita ditantang dengan keadaan-keadaan seperti itu, dan kadang iman kita melemah atau jadi lemah karena mungkin beban-beban hidup tak pernah berhenti. Torang persoalan tidak habis-habis, mulai meragukan kuasa Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, lewat bagian Alkitab ini, kisah Abraham mengingatkan saya dan saudara-saudara bahwa Allah kita itu terlalu hebat, luar biasa. Ketika Dia berjanji untuk memberkati kita, maka janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu ya dan amin, cepat atau lambat. Sama dengan pendeta bilang tadi, nyada sama dengan makan rica kuah. Kalau makan rica beda pagi itu rica langsung dapat rasa DP pedis. Orang kadang kala Allah mau menjanjikan sesuatu yang indah dalam hidup kita, Dia memberikan atau membuat orang untuk apa? Menunggu waktu Tuhan. Tuhan bikin orang supaya apa? Belajar sabar, belajar nyanda apa? Nak terlalu memaksakan kehendak, belajar menanti waktu Tuhan dengan penuh sukacita, ya. Karena lain kali, ya, ada orang yang tidak sabar dengan keadaan. Toh, ketika ada hal seperti itu, ya akhirnya berpikir Tuhan tidak dengar tapi doa, Tuhan tidak dengar kita, Tuhan cuma lihat pada orang, tidak lihat pada kita dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya waktu itu atau masa itu adalah masa di mana Allah menguji seberapa besar kualitas iman percaya kita kepada Tuhan. Karena ingat, Allah ketika Dia berjanji, ketika Dia berkomitmen untuk menjumpai kita dan memberkati kita, Dia tidak akan pernah melupakan janji itu. Dia pasti akan menepati janji itu, tetapi menurut waktu Tuhan, bukan menurut waktu kita. Dan oleh sebab itu, kalau kita mengalami hal-hal seperti yang dikatakan tadi, belajar sabar, bertekun di dalam doa, bersabar, hidup dalam pengharapan, sambil tetap taat dan setia menanti waktu Tuhan. Waktu Tuhan terbaik untuk kita. Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang tidak baik untuk kita. Cuma lain kali orang tidak tahan tunggu waktu Tuhan, sehingga belum dapat tuh apa yang terbaik yang Tuhan janjikan. Orang terjerumus ke hal-hal yang tidak baik, sehingga itulah yang menjadi kenyataan dalam hidup. Padahal Tuhan berjanji, Dia memberi masa depan, Dia merancangkan segala sesuatu terbaik bagi kita, asalkan kita percaya, dan percaya sungguh-sungguh, jangan suap-suap kuku. Artinya kalau percaya pada Tuhan, percaya betul-betul. Jangan sekarang percaya Tuhan, bulan depan percaya pohon besar, batu besar, dan lain-lain sebagainya. Kekuatan di luar Tuhan. Saya kira di sini sudah ada tuh begitu kan. Tetapi artinya tuh percaya, kalau percaya ya percaya bahwa Tuhan melakukan yang terbaik dalam hidup kita, walaupun kita kadang diizinkan mengalami berbagai masalah dan gumul di hidup ini. Tetapi jangan pernah kendor dalam iman, tetap kuat di dalam iman, komitmen, ya. Orang berjanji setia kepada Tuhan, sekali mengaku percaya setia kepada Tuhan, maka dari sekarang sampai selama-lamanya percaya kita tetap kepada Dia, tidak pernah tergantikan dengan hal-hal yang lain. Jadi terlebih komitmen iman, kesetiaan pada Tuhan jangan pernah berubah cuma karena berbagai realitas yang terjadi dalam kehidupan kita.
percaya tuh semua ini Tuhan yang bikin. Jadi sedangkan semua ini Tuhan punya, apalagi cuma di orang persoalan, pergumulan dan lain-lain. Tuhan dapat mengubahkan semua hal itu menjadi suatu berkat dalam kehidupan ini, asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan dan tetap setia melakukan firman. Nah, oleh sebab itu, sebagaimana Tuhan tetap komitmen pada perjanjiannya kepada Abraham, begitu juga orang dalam kehidupan sebagai manusia, di tengah kehidupan rumah tangga, keluarga, suami istri berkomitmen janji sayang pangana sampai tua, dari Bobo Ramason sampai Bobo Casablanca dan lain-lain sebagainya. Tetap setia, jangan di tengah jalan so berubah tuh kesetiaan. Komitmen bahwa waktu muda orang bilang cuma anak kita sayang, sampai tua cuma anak kita sayang, sehingga Tuhan memberkati orang karena melakukan setiap komitmen dalam ketaatan kepada Tuhan. Semoga orang semua ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Sementara beri persembahan, kita menyanyi di badai topan dunia Tuhanlah perlindungan. Saudara-saudara, kita masih akan memberikan persembahan untuk menopang pelayanan di wilayah, dan untuk itu sementara memberi persembahan ekstra atau persembahan khusus, kita lakukan pujian Besarlah Untukku. Mohon informasi yang dari luar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Engkau beri bagi Komisi Pria Kaum Bapa Wilayah Tombatu Timur. Sore ini boleh beribadah di Jemaat Gemim Yosua Mundung 1. Kami boleh memuji memuliakan Tuhan dalam persekutuan ini. Kami pun boleh membaca dan mendengar firman Tuhan. Firman-Mu membekali kami orang-orang percaya untuk bagaimana menjalani kehidupan ini supaya sesuai dengan komitmen janji iman kami kepada Tuhan. Bahwa ketika kami percaya Tuhan, maka sekali percaya Tuhan, tetap percaya Tuhan sampai akhir hidup kami. Karena itu Tuhan, tolong kami semua, kuatkan dan mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya benar-benar janji iman kami kepada Tuhan untuk tetap setia percaya kepada di tengah keluarga, rumah tangga, di tengah jemaat dan masyarakat. Tuhan menolong kami supaya semua itu pun dapat kami realisasikan secara baik. Tuhan, Engkau tetap memberkati pelayanan dari Komisi PKB wilayah yang ada di Tombatu Timur ini. Di semua jemaat menyadari bahwa kehidupan
persekutuan adalah merupakan kebutuhan rohani, kebutuhan utama dalam kehidupan orang beriman, sehingga mereka tidak akan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh banyak orang, tapi mereka akan selalu memberi diri mereka dalam persekutuan yang ada. Dan karena itu berkatilah mereka Bapa. Dan kami berdoa untuk bapak-bapak yang mungkin saat ini ada dalam gumul sakit. Tuhan tolong sembuhkan mereka, angkat sakit penyakit yang ada, apapun itu bentuknya. Biarlah dengan kuasa mujizat Tuhan, segala sakit penyakit boleh hilang dari tubuh mereka, dan mereka boleh sembuh, boleh sehat, boleh kuat, boleh bersuka cita untuk kembali dalam aktivitas sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Diberkatilah jemaat tuan rumah, jemaat Gemim Yosua Mundung 1, secara khusus komisi PKB yang ada. Diberkati mulai dari ketua, Bapak Penatua, Riedel, Lumintang, Esos. Tuhan memberkati hamba-Mu ini bersama dengan teman-teman komisi, bahkan seluruh pria Bapak yang ada di Jemaat Yosua Mundung 1 ini. Diberkati mereka semua Tuhan, semangat untuk melayani Tuhan, semangat untuk bersekutu semakin hari semakin menggelora di dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi mereka. Karena itu Tuhan kuduskan apa yang terus-menerus dilakukan oleh para bapak-bapak yang adalah komisi PKB di jemaat kami ini. Engkau juga memberkati Panji Yosua baik yang ada di wilayah Tombatu Timur, tapi juga secara khusus yang ada di jemaat kami ini. Berkati mereka dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Terima kasih, terpuji nama-Mu ya Tuhan Allah. Biarlah segala kehidupan kami semua kami coba serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan sungguh bersyukur ketika kami beribadah, kami boleh beri persembahan, dan persembahan kami kiranya boleh terpakai untuk tombak kerja pelayanan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang semua kita berdiri. Amin.
silakan duduk. Demikian ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta ini Sulu STH. Kiranya apa yang diberitakan kita boleh praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita datang pada acara yang kedua, sambutan yang dibagi oleh 3 bagian. Untuk itu mohon izin setiap pembicara untuk dapat memberikan sambutan selama 5 menit. Kita datang pada sambutan pertama oleh Ketua Komisi Pria Bapak Wilayah oleh Bapak Servius Kantor. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan kalau pada hari ini boleh ada di jemaat Yosua Mandu 1 untuk melaksanakan pertemuan sekaligus ibadah pria Bapak Wilayah. Yang saya hormati Ibu Pendeta Henry Yusuf dan Tuhan selaku adik kita pada hari ini. Saya hormati Ketua Badan Pekerja Petugas Wilayah dan Warga dan para pendeta lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Komisi Pria Bapak Wilayah Batu Timur saat ini yang mungkin jadi contoh Shalom. Saya boleh katakan yang paling megah di tahun pelayanan pertama di sini. Sampai kata orang Bapak lewat, coba bertanya pas hewan untuk apa ini? Kira orang kawin yang pakai jalan kuning. Ketua Pak ya falsafah dari Pak Ketua Ridal sehingga mesti pakai jalan kuning. Ini karena saya belum tahu karena hal-hal apa, yang pasti ini karena dorong oleh pelayanan pemberian diri. Itu sebabnya kalau pada kesempatan yang berbahagia ini saya coba mulai dari bagaimana komitmen pemberian diri kita dalam pelayanan. Kalau memang pria Kombapa di wilayah Tombatu Timur dari 8 jemaat, orang hitung saja 15 kolom, kalau 20 tak anggap jod 4 orang, 4 keluarga janda, hitung saja 15, kalau kali 15 ya 8 15 ada 100, ada 1275 anggota pria Kombapa yang akan memenuhi tempat ini. Tapi kalau saya hitung tadi justru cuma 200 sekian, artinya cuma lebih ekor yang hadir. Tetapi untuk kali ini bukan persoalan, karena memang di wilayah Tombatu Timur, ketika kita ada dalam pertemuan-pertemuan seperti ini, kita ya selalu datang hanya dengan perwakilan karena memperhitungkan hal-hal teknis lainnya. Tapi saya mengatakan bahwa ketika kita ada dalam komitmen pelayanan, bagaimana pembacaan kita pada hari ini, kita telah berjanji di hadapan Tuhan, ya tentunya kita akan melaksanakan pelayanan sebaik-baiknya. Ini baru tahun pertama di periode pelayanan selama 5 tahun. Saya berharap ketika kita ada dalam
bagian kita pada hari ini, komitmen pelayanan kita ke depan itu akan lebih baik. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan terima kasih yang pertama kepada Komisi Pria Bapak Jemaat Maranatha Melompar 1, dan kepada jemaat, kepada pria Bapak Komisi Pria Bapak Jemaat Zaitun Mendung yang boleh berupaya sedapat mungkin sehingga mereka boleh dapat mengikuti lomba paduan suara pria Bapak Aras Sinode sehingga boleh meraih medali yang memang agak sulit sebetulnya ini diraih, tapi karena komitmen pelayanan kita untuk ya dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan ini, saya percaya bahwa kedua jemaat ini, kedua Komisi Pria Bapak Zaitun dan Maranatha memberi dorongan kepada kita 6 jemaat lainnya untuk tahun depan bisa berkiprah sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh kedua Komisi Pria Bapak kedua jemaat ini. Maka pada kedua jemaat ini kami menyampaikan, memberi apresiasi yang setinggi-tingginya, dan saya berdoa kiranya Tuhan akan terus memelihara dan melindungi tugas-tugas pelayanan kita. Kemudian kepada Pak Yosua wilayah Batu Timur yang kemarin telah sukses dalam mengawal perjalanan Bupati Kabupaten Nusa Tenggara sekaligus sebagai Panglima. Pak Yosua sudah mengawal sampai mulai dari Zaitun Mendung sampai dengan di gereja KGPM Gereja Melompar. Saya menyampaikan terima kasih, dan sekaligus kepada Ketua Pak Yosua wilayah Bapak Insinyur Feki Megir, Master Manajemen yang boleh mengkoordinasikan ini sehingga boleh ya terlaksana dengan baik. Sebab pengeluhan kemarin ketika ini ini karena baru awal yang baik, sehingga ini akan terus dapat berlanjut. Karena kemarin bayangkan ini kalau sampai bupati lah sampai tidak lewat, pulang panggil juga teman-teman kalau boleh sudah datang, tapi syukur itu boleh terjadi. Ada satu hal yang penting yang sebetulnya tadi sebelum orang mulai ibadah, sebetulnya juara boleh terbaik, ya, semua jemaat boleh meraih suara, tapi ada satu yang disampaikan oleh teman-teman pria Bapak Jemaat Shalom bahwa beberapa tahun lalu mereka boleh mendapatkan juara 2 terbanyak peserta. Sebetulnya berharap bukan juara paduan suara, tapi bagaimana supaya semua bisa berpartisipasi, mengambil bagian dalam pelayanan ini. Jadi kalau boleh ada paduan suara yang paling kalau bikin di wilayah Batu Timur, kalau boleh memberi penghargaan juga kepada ya peserta yang paling banyak dari Bapak kalau Melompar ya Maranatha Melompar 1 ada sekitar 300-an pria Bapak, kemudian menghadirkan 300-an demikian dengan jemaat-jemaat lain.
harapan-harapan itu artinya supaya kita dapat menghadirkan lebih banyak teman-teman kita. Sebab ada cerita yang sedikit menggelitik ketika teman-teman yang rajin hadir katanya lebih lama. Aduh, yang tidak pastor di gereja cuma orang. Ternyata hadir. Sebetulnya kita bukan bahasa itu, tetapi menurut saya yang mendapat berkat ya dalam kegiatan-kegiatan ada cuma sekian orang, teman-teman lain berkat. Hanya kita berusaha supaya teman-teman lain juga memiliki berkat yang sama dengan kita semua. Dan sekali lagi kepada kita semua yang boleh ada dalam persekutuan ini, saya sekali lagi menyampaikan terima kasih dan harapan Tuhan akan terus memberkati pelayanan kita semua saat ini dan selalu terus. Terima kasih. Kita pindah pada sambutan yang kedua oleh Ketua Badan Pekerja Wilayah Toba Timur oleh Bapak Pendeta Ordo Sondar MTH diundang. Bapak Pendeta Ordo Sondar. Ya, terima kasih. Jadi saya cuma dimintakan 5 menit. Ya. Jadi saya tidak mulai dengan sambutan penghormatan. Kalau penghormatan sama kita bilang lebih dari 5 menit. Ya, kan biasa begitu. Kalau untuk pendeta, kalau yang lain-lain apa-apa. Jadi langsung saja. Tentu orang bersyukur ke Tuhan karena Tuhan kasih kesempatan buat orang menikmati persekutuan yang beribadah di saat ini dalam perjumpaan bersama Diakon Bapak Wilayah Toba Timur. Jadi sebagai Ketua Badan Pekerja Wilayah tentu sangat mengapresiasi ya program-program Diakon Bapak ya, baik secara sinodal maupun juga di wilayah. Tapi juga ada beberapa hal yang perlu mohon disampaikan buat orang sebagai bapak-bapak dalam mana orang mau melaksanakan orang tugas-tugas pelayanan dan mengantisipasi situasi dan kondisi yang sementara orang lihat dan amati sekarang. Apalagi dalam kerja pelayanan orang di orang gereja ini ya dari tahun ke tahun memang mengalami perubahan-perubahan, terutama juga di Komisi Pelayanan Diakon Bapak. Baru saja Komisi Diakon Bapak melewati berbagai program ya, kegiatan-kegiatan secara sinodal, kemudian juga sudah masuk pada konsultasi dan penjabaran program. Ada komitmen-komitmen yang sudah diambil dan nantinya juga akhir bulan depan saya dan sekretaris juga akan mewakili Wilayah Toba Timur dalam keikutsertaan sidang majelis sinode tahunan. Jadi akan menetapkan program-program dari gereja Torah. Jadi Torah sebenarnya program bukan cuma pikir popeki, ini sudah dikonsultasikan, sudah dijabarkan, kemudian ditetapkan dalam sidang sinode tahunan. Kalau itu ada perubahan-perubahan itu tinggal berkaitan dengan teknis-teknis saja. Nah, begitu. Misalnya di komisi, di Kombapa. Yang saya mau katakan di sini, jadi Torah bukan hanya pada orientasi kita pada ritual atau ibadah-ibadah saja, atau misalnya dalam minat dan bakat seperti paduan suara dan lain-lain sebagainya. Tapi satu hal juga yang orang mesti berpikir berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi. Itu ada di program itu. Program secara sinodal itu ada pendampingan kelompok-kelompok tani. Orang lihat sekarang, sedangkan pemerintah sekarang menggerakkan, gubernur saja menginstruksikan kepada gereja-gereja supaya ya kalau boleh gerakan untuk menanam dan beternak. Potensi kita di wilayah Toba Timur ini sangat luar biasa sebenarnya. Cuma orang mau menemukan model untuk orang mengembangkan itu belum orang mulai. Memang mau mulai
mulai sangat susah. Tapi kalau dia mau mulai, ya kapan lagi? Gitu. Jadi bukan cuma di sekedar pertemuan begini, tapi orang coba menemukan sesuatu yang yang lebih bermanfaat. Contoh dengan tadi, orang ada 85 kolom. Ya, 85 kolom kali 15 itu ada 1275 saja, 75 anggota. Kita cuma pukul rata dari bapak-bapak peduli rokok saja, misalnya RMX itu harganya itu ada 20.000 sampai 25.000. Coba kalau kita gerakan ini saja untuk, namanya kan Mapalus. Contoh ini misalnya membantu jemaat ini. Cuma ambil di doi rokok saja itu 25.000, orang bisa bawa hari ini ada sekitar 40 juta. Itu contoh saja. Jadi bukan cuma sekedar pertemuan-pertemuan begini. Itu cuma ambil di doi rokok itu. Doi rokok yang paling murah itu. Cuma RMX. Itu paling murah. 25.000. Coba masa orang tidak bisa gerakan. Sementara program-program kita di pemberdayaan ekonomi sangat banyak. Kemudian juga usulkan kalau boleh juga bukan cuma pertemuan-pertemuan begini, tapi juga kalau sekarang kita menyesuaikan dengan program-program secara sinodal dan program-program dari pemerintah. Peraturan Bebodo kan, di sini ternak ikan jo, ikan mas, ikan mujair, babi. Coba berpikir dan temukan sesuatu untuk pengembangan. Belum di pertanian, ya pertanian, tanam milu, vanili di sini banyak. Tapi semuanya kerja, nggak ada kerja kelompok. Cuma masih ini paling banyak. Kalau kau kerja Mapalus itu cuma temporer loh. Orang 5 orang, 6 orang, bapak kumpul orang 5 paras. Habis kita pasar, tapi cuma sebatas begitu. Untuk pengembangannya orang belum bisa. Di wilayah juga sebenarnya berusaha begitu. Semua 1 tahun orang berupaya, terutama di bidang PSDD, pemberdayaan sumber daya dan diakonia. Coba berpikir di wilayah mau berusaha mau menemukan dari 200 bapak-bapak, kan ada juga bapak-bapak orang yang susah-susah tuh, mungkin dompet tempat tinggal belum maksimal, coba berapa bulan, kemudian orang satu jemaat terus setiap kali pertemuan orang beda rumah misalnya. Begitu. Jadi bukan cuma sekedar sampai pada komitmen dan janji. Kalau cuma sampai berkomitmen kok tidak ada tindakan, itu sama dengan bicara-bicara iman tanpa perbuatan, pada hakikat adalah mati. Jadi cuma sampai ngomong doang, komitmen, janji, tapi pelaksanaannya nyata. Orang tidak bisa begitu. Jadi orang ini satu kali, apalagi tahun-tahun berikut orang mau menghadapi situasi ekonomi yang mungkin sulit. Orang cuma itu prediksi dari pakar-pakar. Tapi orang kalau bapak-bapak rajin berusaha tanam, beternak apa, biar ini boleh resesi deh. Tapi orang namanya di Minahasa ini sangat kaya ini. Orang Bebodo kalau kita mau berusaha atau Tuhan yang mau atur. Makanya hindari itu hal-hal yang merugikan orang. Ya, karena orang kali bapak-bapak kan punya keinginan gaya-gaya hidup duniawi, mau suka pasang-pasang toggle, akhirnya bahugel, cuma pasang toggle, akhirnya badekan di Google, karena buang-buang duit percuma itu. Cuma ada sedikit bikin kaya ke orang-orang yang cuma ada duduk-duduk, orang terus setengah mati, orang mau keluar anak punya gaji hari, biaya kehidupan ekonomi, pendidikan orang anak-anak, kebutuhan hari-hari. Satu bekerja itu orang bapak-bapak, karena itu orang berusaha. Jadi ini cuma mau berupaya saja supaya apa yang sudah dijabarkan dari konsultasi dan penjabaran program kemudian ditindaklanjuti lagi. Ya seperti ini. Ya kalau yang seperti katakan tadi dari 1.000 sekian bapak-bapak cuma setengah yang hadir atau tidak sampai setengah, ya sudahlah. Memang begitu di gereja juga begitu orang. Dari 1.000 cuma jam masuk 200, 300 terus setengah tidak tahu di mana. So itu untuk kerja pelayanan gereja orang bagaimana orang yang rajin ikut untuk orang diabetes, tu yang belum susah dengan doa tadi pendeta. Nanti juga orang ya bikin model pelayanan bagaimana. Jangan juga bikin karena anak malas tidak usah anda dapat tanpa ibadah atau sedangkan dia kemudian dan lain-lain. Tetap namanya dia dapat ibadah, karena
dioperasi tetap bapak bawa akan, jemaat bawa akan. Ya Allah, tidak pernah pakai di rumah di kolom tetap ada sakit kemarin tetap kelihatan disombay akan, dibawa akan lalu dia kuliah dia cuma 200.000, 500.000 dan lain-lain sebagainya. So itu pelayanan. Jadi orang berusaha. Jadi ini cuma 1 tahun aja lagi ini kita di sini 1 tahun. Kita mau berusaha, mau menentukan lagi model pelayanan di Kupang karena ada pengalaman-pengalaman. Ya, pengalaman-pengalaman. Kita kasih kesaksian ada berapa jemaat yang selama ini pernah orang ada LM3, ada apa LM3 kawan Richard Thomas, ada LM3 Babi, ya. Tapi orang-orang kalau untuk bersama dengan pemerintah kan orang berprogram, orang yang suruh orang gerakan untuk menang, masa orang tidak bisa bantu. Tinggal itu ada di prosedurnya, bukan cuma sembarangan nih. Dan itu kan proses, proposal dan lain-lain sebagainya. Kalau kau tak dapat, ya orang berusaha saja. Kan begitu. Ini kan berkaitan dengan ekonomi. Karena kalau ekonomi orang sedikit ada, orang pasti mau kasih persembahan. Kalau dia tidak ada, orang mau kasih dia apa? Tambah lagi konsumsi rokok, sosial rokok lebih dulu dia dah utamakan. Datang ke mati ibadah, orang lebih sisa ada kasih. Mantap bersyukur ya. Kita cuma jadi rata-rata contoh orang dia. Sedangkan di persembahan ini sukan pada 2.000, malah yang soalnya sana ada 50.000. Berarti kesadaran sini sangat luar biasa. Kurang rasa malu kalau mesti 2.000 dan 1 batang yang berapa? Ya Allah, masa rekin kok kesempatan Tuhan kok cuma 2.000, ada beli rokok kok ada. Kalau 2 kali suka gitu, orang meminta pas apa kalau pelayanan gereja? Meminta apa bangku-bangku kosong? Kan minta apa orang-orang sedang makan boleh sedia. Itu kan contoh jemaat sini orang di wilayah ini luar biasa. Jadi ini dari orang berusaha menentukan dan juga di program-program di wilayah. Orang semua ada berapa babat di wilayah. Saya selalu menantang orang dan ada pembagian-pembagian. Cuma orang belum menemukan. Jadi tahun-tahun berikut kalau boleh, hijau 1 lahan. Orang mau maledong akan rumah kerja begini. Lahan-lahan banyak lahan-lahan itu. Sedang pendeta ini dong kasih akan masa di wilayah tidak bisa mau kasih akan mau kerja orang. Itu mau batangan ke padi di sana, mau baternak ke apa? Ya, sedang pendeta baternak babi, batangan minggu. Masa orang jemaat tidak bisa? Ya kan ada beberapa teman-teman juga begini. Kita baternak ya. Orang tak bilang-bilang, cuma motivasi saja. Kan begitu. Orang bukan mau cari kaya. Bukan persoalan itu. Tapi yang namanya hidup kan tetap berusaha. Selama di hubungan minggu lalu selalu mau bilang, saat dia tua, dia sudah berdaya, dia dan ternyata kotek semua ini kita yang mau bawa. Dia kaya, makanya dia minta Tuhan cuma apa? Hikmat dan kebijaksanaan. Tadi kita pendeta susah berdoa supaya ketua wilayah taruh hikmat dan kebijaksanaan. Dan pikir, terima kasih lah pendeta sudah doakan. Kalau cuma sampai berhikmat kau nak mentindak lanjut di dalam tindakan apa artinya? Jadi orang berusaha. Kali ini orang di Kumpapa ini di Tombatu Timur ini secara luar biasa. Kalau soal paduan suara itu kurang bagian ekspresi. Iya, tanggung jawab iman. Kalau punya kemauan orang ikut. Makanya jauh-jauh sebelumnya latihan kumpul-kumpul modal. Masa tak mau bapak nak modal. Cuma 1 kali di bawah lomba panas, sudah ditambah 1 kali. Dah. Iya toh, masa orang tak bisa membiayai, cuma mau bisa nak seragam begini. Ada juga bapak-bapak yang anak orang saudara-saudara dan boleh minta sana, anda bukan tak kasih. Tinggal kemauan, ekspresi orang. Jadi itu saja pesannya. Selain daripada itu masih banyak. Nggak perlu mau sejelaskan lagi karena sudah penjabaran. Toran kita yang sekretaris 2-3 minggu depan kurang mau terlibat toki-toki, kurang usulan-usulan. Kalau usulan-usulan begitu paling banyak apa yang sudah dibicarakan sudah banyak berubah itu. So itu yang harus dibuat. Itu program nanti sistem gereja bersinode. Apa yang sudah diputuskan di sinode itu orang begitu atau pelajaran yang lain-lain. Cuma satu tadi. Usahakan kalau boleh Paus Kristian itu ada desa sama dia gitu. Ini jemaat masih bawa. Sedang jemaat di mana orang boleh bawa agama
wilayah jemaat sendiri orang tidak boleh bantu. Ini kan bagaimana bicara berpikir ini? Masa orang jemaat datang minta orang kasih akan jemaat sendiri mau minta setengah mati mau kasih? Cuma minta coba ya 1.250, jangan kan 20.000, ambil itu paling murah 10.000 jo, suruh 5 juta setiap kali pertemuan. Orang boleh bantu akan jemaat yang boleh membangun begini. Begitu dia sasaran. Kalau sekedar pertemuan begini ini rutinitas ibadah yang paling pokok memang. Tapi harus ada juga tindakan, kan begitu. Ya, nantilah komisi berpikir dan orang juga berpikir. Yang penting cuma pikir kalau itu memang susah ditindaklanjuti, nanti orang berusaha. Oke. Jadi begitu juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan kita sudah mulai lama. Ya ini karena pray kita mau. Kadang pendeta karena jam 2 orang kali kadang hadir karena apa? Jam 1, jam 2, jam 3 masih padat pelayanan di Kolong. Kan orang pendeta bukan cuma pendeta di Kopaka toh. Jadi jangan menilai Pak Ketua Wilayah atau pendeta-pendeta dan dijunuk komisi yang lain salah-salah orang nggak ibadah yang aku pimpin beribadah. Apalagi kalau di jemaat ada satu jam biasanya kan jam 12, jam 1 datang, habis itu jam 2, habis itu jam 3, jam 2 pertemuan, datang bagaimana? Ini karena free, cuma ada orang mati. Saudara yang menerima legal, kali saya dilihat di sampai Manakan. Jadi kita juga dia memang dia cuma biasa sudah mati kok mau apa lagi? Iya tuh. Boleh masih hidup ya masih boleh balik orang mati. Kalau orang mati ya sudah boleh balik itu orang hidup. Kira-kira begitu saja ya. Nanti orang berupaya untuk menemukan model pembapa pelayanan itu yang bagaimana yang pas. Yang penting pendeta usulkan pemberdayaan ekonomi itu yang halus yang menyentuh itu orang dan orang yang dulu bapak-bapak. Karena rata-rata orang yang membangun orang, bangun pastori, bangun gereja dan lain-lain sebagainya. Kok sahabat itu membantu kan? Selain orang di jemaat, terutama yang sponsor pembapa karena pembapa yang datang toh. Sedang ini kalau pembapa semua orang mau datang, misalnya suara cek, kotoran datang cek, satu hari diputus. Ya toh begitu. DP sistem kalau membalus, kalau pembapa membantu jemaatan. Kira-kira itu contoh-contoh yang boleh orang pikir. Jadi terima kasih, kita sudah tak mau tunggu makan, tapi kita tak mampu bungkus. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk sambutan oleh Ketua Badan Pekerja Wilayah. Kita pindah pada sambutan yang ketiga oleh Komandan Panji Yosua Tombatu Timur oleh Insinyur Bapak Fedi Maningil MNI. Terima kasih kesempatan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Yang saya hormati Kadin, Pendeta ini Ibu, Ketua Badan Pekerja Inggris Wilayah, Sekretaris, Bapak-bapak yang hadir, keluarga yang khusus. Kemudian yang saya hormati Ketua Komisi PKB Wilayah, Dr. Silvius Gando, yang adalah juga staf khusus Bupati Bintang, disertai dengan Bapak-bapak Ketua Komisi, pengurus Panji Yosua, serta seluruh jajaran. Pertama, saya mau sosialisasikan dulu menyangkut biaya. Jadi seperti yang sudah pernah kita terima, ada YL pria kombapa. Jadi kalau kita bilang pria kombapa, sambutannya adalah kikoka, kibarkan, kawarkan, kobarkan. Kalau kita bilang Panji Yosua, melindungi dan menjaga dan melindungi, menjaga dan melindungi. Tertes dulu, sebab ini akan kita pakai pada pertemuan-pertemuan selanjutnya.
So semangat pulang, orang semangat tadi. Lucy, kita mau minta maaf, kita cuma 2 menit karena saya diundang oleh Pak Penatua Wilayah membawakan materi, walaupun saya berusaha untuk cepat. Yang pertama soal Pak Yosua, kami dari Pak Yosua Wilayah mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan teman-teman dari Shalom, Sandong, Saitun, Pak Yosua tidak ada karena ada sibuk, dan Kolomba Raya. Kemarin sudah boleh melaksanakan tugas, kita kerjasama dalam rangka HUT KGPM. Gitu. Yang kedua adalah ada surat dari pengurus Ban Yosua Rayon bahwa pada tanggal 30 November nanti, itu hari Rabu, akan ada pertemuan raya Pria Kombapa dan Ban Yosua di Stadion Dua Saudara Bitung. Diundang orang semua untuk hadir. Dari sekarang mungkin para bapak tua dan Ban Yosua di Jumat seboleh bersiap. Orang perkirakan itu berapa orang tinggi, termasuk kendaraan orang bersiap tentu. Dan lain-lain akan bercek nanti. Jangan lupa tanggal 30 November hari Rabu. Oke, itu dari Ban Yosua. Berikut selaku kapasitas kami yang bertugas di Dinas Pertanian. Tadi sudah jelas disampaikan oleh Ketua Wilayah bahwa ternyata program-program dari Sinode itu sangat erat kaitannya dengan program dari pemerintah dalam hal ini PMK. Contoh di SKPD saya Dinas Pertanian, di mana tugas pokok dan fungsinya adalah bagaimana kita memajukan sektor pertanian. Di dalamnya ada perkebunan, ada peternakan, ada hortikultura dan tanaman pangan. Itu empat subsektor yang ada di Dinas Pertanian. Jadi kita sejalan dengan itu, dan kalau bicara soal tupoksi tentu saja berakhir di bantuan pemerintah. Seperti yang kita tahu, setiap tahun itu pasti ada bantuan-bantuan dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten, provinsi maupun dari pemerintah pusat. Itu. Kalau kita cek di bantuan-bantuan yang sudah turun di tahun 2022, setiap kali masuk, misalnya kemarin ada bantuan benih jagung. Kita cek dulu mana sudah terdaftar. Kita cek Tombatu Timur ternyata paling banyak terdaftar. Sebelumnya di sektor perkebunan ada bantuan bibit kelapa. Kita cek juga Tombatu Timur banyak. Ada Molokar, ada Mulu, Sandong. Tong sawang yang kita belum pernah lihat. Jadi tantangan kalau misalnya ada rekan-rekan dari sana, sama pakai prosedur tentu harus kasih masuk proposal. Kami akan berusaha untuk membantu sepanjang bisa, dan memang lebih banyak kami berharap ke pusat karena memang anggaran kan sekarang masih dalam kondisi yang agak menurun tahun-tahun ini. Begitu. Yang pasti kami support kalau ada bapak-bapak melalui kelompok-kelompok tadi, atau misalnya ada kelompok dari Pria Kombapa seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu, silakan bentuk kelompok dan saya akan berusaha untuk masuk dulu proposal itu, mengawal itu, dan mudah-mudahan akan ada realisasi. Jadi mungkin cuma itu dari kami, mengingat waktu. Terima kasih. Shalom. Terima kasih. Kita datang pada acara yang berikut, puji-pujian antar jemaat yang nanti akan dipandu oleh Sekretaris Setia Kombapa Wilayah oleh Bapak Penatua Apolos Manopo. Shalom. Damai hati. Sholawat kan? Rencana dikening sholawat. Sekarang kita masuk pada puji-pujian yang tadinya disampaikan oleh pembicara bahwa
antar jemaat. Tapi mengingat waktu, 6 jemaat kita sama-sama menyanyi, dan 2 jemaat yang mengikuti paduan suara di tingkat sinode, dorang menyanyi masing-masing. Jadi untuk itu yang pertama, selain jemaat saya itu Nundung dan Maranatha Lopa, selain Nundung, silakan berdiri dan kita akan membawakan puji-pujian. Jadi Ebenezer Elim Konsawal.
Lebih khusus kepada jemaat Maranatha dan Zaitun Mundung atas nama Komisi Pria Kombapa Wilayah Tombatu Timur menyampaikan makasih banyak karena sudah mewakili wilayah Tombatu Timur mengikuti lomba paduan suara tingkat sinode. Kalau nyana ada di dua jemaat ini wilayah Tombatu Timur nah ada ikut. Puji Tuhan, semoga di tahun-tahun mendatang semua jemaat dapat mengikuti jejak dari jemaat-jemaat Shalom dan Zaitun dan Maranatha. Dan memang program Pria Kombapa untuk tahun depan, setiap pertemuan Pria Kombapa kita ada lomba paduan suara. Jadi orang mulai latih dari situ sehingga menjadi kebiasaan ketika tampil di panggung sudah ada kumpul. Sudah dicoba Zaitun dan Maranatha yang so bagus. Dan atas nama komisi juga menyampaikan makasih banyak kepada Kadin kita saat ini Pendeta Kenny Su, sarjana teologi yang sudah menjadi seorang berkat pada kita semua. Dan juga makasih banyak kepada semua pendeta laki-laki yang sudah hadir. Karena memang baru pertemuan kali ini itu pendeta laki-laki kalau saya tidak salah hitung kurang satu yang belum hadir. Makasih banyak. Semoga ke depan juga akan ada perhatian juga dari pendeta-pendeta laki-laki karena ini juga merupakan motivasi bagi kita sebagai Pria Kombapa yang ada di wilayah Tombatu Timur. Dan sebagai pengumuman untuk pertemuan Pria Kombapa bulan Desember sekaligus dengan perayaan Natal PKB wilayah Tombatu Timur akan bertempat di Jemaat Shalom Esano. Dan ini merupakan satu penghargaan kepada Penatua Fidi. Penatua Fidi bilang tadi dia membahas dia baik-baik. Karena memang Zaitun dan Yosua tantang ini dulu. Yo, makasih banyak. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kami kembalikan kepada pembahasan yang telah dibawakan oleh setiap jemaat. Kita pindah pada acara yang berikut, ucapan terima kasih yang akan dibawakan oleh Bapak Penatua Rinaldo Mintang Esos. Baik, terima kasih di sore hari ini. Sebelum saya lanjut dengan ucapan terima kasih, jadi disampaikan kepada rekan-rekan Pria Kombapa. Tadi ada bisikan pendeta tentang ucapan janur kuning di situ. Jadi itu dikatakan pendeta tadi itu wujud sukacita. Tapi kita coba-coba lihat di internet, janur kuning ini lambang juga sukacita, lambang kesejahteraan, lambang kemeriahan dan estetika yang indah dalam kegiatan-kegiatan acara. Jadi sangat luar biasa. Jadi ini bukan cuma acara orang kawin,
di sini se-Indonesia kalau bicara janur kuning lebih identik memang orang kawin karena lebih memang spesial khusus. Jadi itu untuk bapak-bapak, dan atas nama Komisi Pria Bapak Badan Pekerja Jemaat Gebim Yosua 1 seluruh pelayan khusus dan jemaat menyampaikan banyak terima kasih kepada yang pertama Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Pendeta Kota Sondak yang tadi sudah membawa sambutan, Sekretaris Wilayah Tombatu Timur Badan Pekerja Bapak Penatua Yoce Dr. Andes Yoce Wawitana, anggota Badan Pekerja Majelis Wilayah Bapak Nufi Jawangkai, Bapak Polos Manoko, Bapak Mardi Lokal, seluruh pendeta yang boleh hadir di siang sore hari ini, Pendeta Dike Marenteng, Pendeta Melki Hahabu, Pendeta Juan Arperes, Pendeta Ridel Mema yang boleh hadir, Nasa Tenggara, mantan camat Tombatu Timur yang ada di luar. Tadi saya lihat Bapak Dr. Andes Soni Kawalo MM, Komisi UPK dan anggota Pria Bapak di 8 jemaat, Komisi Pria Bapak UPK Panji Yosua Jemaat Kolom dan Jemaat Kolom 6 sampai 9 Jemaat Gebim Yosua 1. Makasih banyak para donatur, Badan Pekerja, seluruh pelayan khusus, seluruh Jemaat Gebim Yosua 1 yang telah menjadi tuan rumah di hari ini. Orang sudah mendirikan tenda dan lain sebagainya yang orang boleh kerjakan untuk menyambut Pria Bapak. Dan itu dari kami Komisi dan Badan Pekerja seluruh jemaat. Jadi terima kasih banyak. Dan orang masuk pada acara yang terakhir, karena Pria Bapak Yosua 1 orang sudah kurang lebih hampir 8 bulan pemekaran jemaat. Lalu orang datang di sini waktu itu untuk apa ini? Yang tidak ada kaca, yang tidak ada railing, kurang lebih soal 400 juta yang sudah ditangani. Sementara dana sisa pemekaran 460 juta. Nah, ini merupakan mujizat Tuhan sehingga Pria Bapak menjadi terdepan. Kalau orang lihat pekerjaan-pekerjaan sini perkembangan dengan cepat di samping panitia Badan Pekerja dan seluruh jemaat. Tapi salah satu tulang punggung jemaat adalah Pria Bapak Jemaat Gebim Yosua 1. Jadi oleh karena itu orang mensyukuri dinding luar sebelah timur sudah dicat, dinding barat sudah dicat dari plester aci, dinding belakang sudah, DP di bawah ini sudah sama, tinggal plafon. Jadi ini kaca saja ini juga Yosua mengatakan orang masuk dengan lagu-lagu pujian yang akan diiringi di gereja Yosua 1, lagu-lagu Pria Bapak, dan orang akan mengitari. Dan yang terdepan adalah seluruh yang memakai panji Yosua, seragam panji Yosua. Dan saya mohon kepada panji Yosua Jemaat Gebim Yosua 1 kasih turun itu panji, dan orang akan bersiap. Jadi seluruh panji Yosua di depan untuk orang mengitari gereja ini. Selanjutnya para pendeta, para komisi, para pemimpin Panji Yosua akan bersama-sama. Selanjutnya Jemaat Gebim Yosua, Pria Bapak Yosua, Pria Bapak Saitun, Pria Bapak Eben, Maranatha, Betel, dan 2 tong sawah. Orang akan jalan bersama. Jadi orang ramaikan kebersamaan kita karena apa lagi teman-teman tahun depan kalau Tuhan berkenan. Jadi kesempatan tahun depan sudah jadi kalau Tuhan berkenan. Jadi oleh karena itu kesempatan orang beberapa ini orang juga mensyukuri kita bagian juga dari pelayanan Pak kita juga di Satu Mundung saat ini dipegang oleh Penatua Tommy Lumintang, boleh meraih gol, mempertahankan gol yang selama ini Satu Mundung dapat bersama juga dengan rekan-rekan Pria Bapak Maranatha. Jadi orang ramaikan, orang sampai sini pasti memang banyak dan temanya dah sedia. Jadi supaya turun dari orang tahu tadi semakan siap. Jadi usahakan kasih habis. Jadi sebelum orang jalan untuk sebentar ketika orang masuk, karena orang sudah ada pengaturan lagi. Ketika orang masuk, para pendeta ada meja khusus yang disediakan oleh
Komisi Priakom Bapa. Dan untuk Priakom Bapa langsung ada nanti disampaikan. Jadi kalau lanjut di luar. Kami akan dari Gemim Joshua mengusahakan mengudara 10 sampai 15 menit. Selamat sore dari Priakom Bapa wilayah Tombatu Timur. Sementara melakukan pawai untuk persiapan pawai di situ. Latihan pemanasan karena di situ.
yang akan masuk. Dan bagi ibu-ibu dari Jemaat Gemim Yosua Menu 1, silakan diatur piring dan dibagikan. Dan sekali lagi para pendeta, sudah ada meja khusus yang sudah disiapkan. Jadi langsung saja di meja konsumsi yang sudah disediakan. Jadi terima kasih banyak Pria Pembapa sewilayah Tombatu Timur di sore hari ini boleh bersama-sama, orang bersyukur, orang yakin dari Jemaat Gemim Yosua Menu 1. Ketika orang mengitari gereja Yosua Menu 1, orang mendoakan jemaat ini sehingga jemaat ini semakin bertumbuh dan maju karena pertolongan Tuhan. Semua karena doa-doa kita semua. Nah, oleh karena itu, bagi para pendeta, Pendeta Shalom Nisandom, Pendeta Kamang Tungsawang, Ebenezer Molompar, silakan mengambil bagian bersama dengan Pendeta Jemaat Gemim Yosua Menu 1 di meja yang telah disiapkan. Jadi silakan para pendeta Panji Yosua, coba rekan-rekan melihat kalau ada pendeta, langsung diantar ke meja yang telah disediakan. Dan seluruh pria pembapa, silakan mengambil bagian dalam kebersamaan bersama-sama di sore hari ini. Dan doa kami mohon kesediaan dari Pendeta Ridel Mema STO. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, sebelum kita menikmati berkat Tuhan yang sudah disediakan ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, karena penyertaan-Mu melalui persekutuan ibadah Pria Pembapa wilayah Tombatu Timur yang boleh dilaksanakan di Jemaat Gemim Yosua Menu 1. Kami telah beribadah melaksanakan kegiatan di saat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan saat ini kami akan menikmati berkat makanan dan minuman. Tuhan kuduskanlah di dalam nama Yesus, sehingga makanan minuman ini menyatu dengan tubuh kami. Ada kekuatan, ada kesehatan berasal dari Tuhan. Diberkatilah Komisi Pria Pembapa Jemaat Gemim Yosua Menu 1. Tuhan menyertai kami tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan damai sejahtera. Maka kami sambut berkat-Mu ini sambil kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama PKB Gemim di semua arah, semua aspirasi dan